Pemukiman di Catalhoyuk. Sebuah peradaban besar muncul di dataran Anatolia. Kota Neolitik Catalhoyuk di dataran Konya di Turki ditemukan oleh James Mellard pada tahun 1960-an. Ini telah menjadi salah satu situs arkeologi paling terkenal di dunia karena ukurannya, kepadatan pemukiman, lukisan dinding yang spektakuler, dan bukti perilaku keagamaan dan ritual yang kompleks. Sejak penemuannya, beberapa pemukiman besar lainnya di seluruh Asia Barat telah ditemukan yang membuktikan skala pertumbuhan komunitas manusia selama pergeseran dari mencari makan ke gaya hidup pertanian, atau revolusi Neolitik, yang terjadi antara sekitar 10.000 SM dan 7.000 SM. Apakah populasi yang meningkat memaksa orang untuk menemukan sarana penghidupan yang lebih stabil atau pertanian memungkinkan orang untuk memiliki lebih banyak anak? Ukuran banyak pemukiman meningkat secara substansial dan menjadi lebih permanen. Cara-cara baru harus ditemukan untuk mengatasi tekanan sosial seperti perselisihan antar tetangga. Penduduk desa awal menginvestasikan waktu dan tenaga untuk menanam dan membudidayakan tanaman, kemudian menyimpan hasil panen untuk bertahan sepanjang tahun, sehingga mereka tidak bisa lagi bergerak begitu saja seperti yang dilakukan para pengumpul. Kohesi komunitas. Diperkirakan bahwa perkembangan organisasi keagamaan yang lebih formal dan praktik ritual kelompok mungkin telah membantu kohesi masyarakat. Di banyak situs, bangunan disisihkan untuk tujuan tersebut, ini lebih besar dari bangunan rumah tangga, dengan fitur yang tidak biasa seperti bangku plester kapur dan lebih banyak bukti seni simbolik dan representasional. Di banyak lokasi, beberapa penduduk tetap tinggal di komunitas tersebut, bahkan ketika mereka meninggal, mereka dikuburkan di bawah lantai rumah. Kadang-kadang mereka kemudian digali dan tengkoraknya dicabut, fitur wajah dicetak pada beberapa di plester dan dicat dengan oker untuk dipajang. Di situs-situs seperti Ain Ghazal di Yordania, patung-patung besar yang terbuat dari plester kapur telah ditemukan, dan ada banyak contoh patung hewan dari tanah liat dan, terutama perempuan, manusia. Tidak jelas apakah tengkorak, patung, dan patung yang dihias ini mewakili individu atau kepala rumah tangga atau garis keturunan tertentu, atau mungkin nenek moyang atau dewa mitos, tetapi mereka mungkin telah menjadi bagian dari ideologi komunal, ritual, dan praktik sosial yang membantu meredakan ketegangan antara individu dan kelompok regional yang lebih luas, yang membangun hubungan yang lebih formal satu sama lain untuk perdagangan jarak jauh dan pertukaran barang. Beberapa keberhasilan Catalhoyuk mungkin karena perannya sebagai pusat perdagangan barang-barang berskala besar yang terbuat dari obsidian, atau kaca vulkanik. Banyaknya perubahan sosial dan ekonomi yang dramatis yang terjadi bersamaan dengan revolusi Neolitik telah membantu membentuk sejarah manusia dan ekosistem dunia sejak saat itu. Pertanian dan kesehatan. Adopsi pertanian membentuk sumber makanan jangka panjang yang berlimpah dan stabil, memungkinkan pertumbuhan populasi. Namun, ada juga konsekuensi negatifnya. Petani mungkin kadang-kadang harus bekerja lebih keras daripada pemburu pengumpul, dan pola makan mereka yang lebih terbatas, berfokus hanya pada beberapa tanaman dan spesies hewan menyebabkan kekurangan nutrisi. Kesehatan petani awal juga menderita dengan cara lain. Tinggal berdekatan dengan hewan berarti beberapa penyakit hewan menyebar ke manusia misalnya cacar, antraks, TBC, dan flu. Komunitas yang lebih besar yang hidup dengan kepadatan yang lebih tinggi memungkinkan penyakit semacam itu lebih mudah menyebar. Ini juga menyebabkan masalah dalam pembuangan kotoran manusia dan hewan, dan dengan demikian meningkatkan keluhan usus dan penyakit yang ditularkan melalui air seperti kolera dan tipus, sementara irigasi menciptakan tempat berkembang biaknya nyamuk dan parasit, menginfeksi manusia dengan penyakit seperti malaria.